engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Haleluya! Jemaat dipersilakan duduk kembali. Haleluya. Sore ini saya mau menyapa saudara-saudara terkasih. Shalom. Masih belum kedengaran. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Tuhan kita sudah lebih dahulu bangkit. Dan Tuhan sudah menebus dosa kita. Saudara dan saya. Kita sama-sama merayakan kebaikan Tuhan dengan mengucapkan kata syukur bagi nama Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama satukan hati dan berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik. Kemuliaan-Mu sungguh tak terbatas. Berkat-Mu yang selalu mengalir dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika kami datang ke tempat ini Tuhan, ada kuasa yang tak terlihat menyentuh hati kami Tuhan, menyejukkan hati kami dan mengubah hidup kami Tuhan. Mengubah darah menjadi suci Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Begitu banyak dosa yang telah kami perbuat. Kami percaya Tuhan Kau menyucikannya kembali Tuhan. Menjadi hidup benar di mata-Mu. Ajar kami untuk memuji-Mu. Ajar kami untuk mengangkat pujian bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Dan ajar kami untuk bersyukur pada sore hari ini Tuhan. Kami percaya biarlah semua yang hadir pada malam sore hari ini tidak ada yang ketinggalan dari kasih-Mu. Oleh karena-Mu kami hadir di tempat ini. Kami percaya Tuhan ibadah sore hari ini akan menjadi rema dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya. Haleluya. Amin.
sungguh sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur, Bapa, ku bersyukur, ku bersyukur atas kasih setiamu, kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh ku bersyukur, Bapa, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidup. Katakan, ku bersyukur Tuhan. Ku percaya dalam lembah gelap Kau dampingi kami dan Kau tuntun hidup kami. Oh, hadirmu ku tak gentar, tak khawatir karena hadirmu Tuhan. Oh, lakukan, tak ada lembah gelap yang tak ku lewati tanpa hadirmu. Oh, ku takkan gentar, hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Oh, tak ada lembah, tak ada lembah gelap yang tak ku lewati tanpa hadirmu. Oh, hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tanganmu yang menopang. Kaulah Yesus, oh, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur, katakan dengan segenap hati. Dalam kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, oh ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur atas kasih setiamu, atas kasih setiamu di dalam hidup.
Saya, Roh Kudus, hadir di tempat ini. Betapa lembut dan manisnya Engkau, karena Engkaulah penghibur di dalam kesesakan dan kesedihan kami Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita membuka hati di dalam nama Tuhan Yesus. Pada sore hari ini ada lawatan yang sungguh nyata. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Tidak ada satupun yang terlewat oleh jamahan kasih-Nya Tuhan pada sore hari ini. Sama-sama kita nyatakan kembali. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Katakan, Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Ku buka hati, oh, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Masih dalam hadirat Tuhan, saya undang saudara terkasih bangkit berdiri. Oh, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Ku
siap Tuhan untuk memberikan yang terbaik. Mari semua sepakat dan percaya sama-sama katakan amin. Yesusku dahsyat. Siapa dia namanya? Tuhan Yesus kita. Amin, haleluya. Berikan yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus kita pada sore hari ini. Amin. Sama-sama. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan yang mencurahkan berkat yang beri alangkah indahnya jalan-jalan bersama Tuhan yang memberikan kuasa untuk menang Yesus. Yesus ku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesus ku dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat terbesar bagiku. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan yang mencurahkan berkat yang beri alangkah indahnya jalan bersama Tuhan yang memberikan kuasa untuk Yesus ku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Haleluya. Sama-sama katakan, Yesus ku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat terbesar bagiku. Kau yang terhebat, kau yang terhebat, kau yang terbesar, kau yang terhebat terbesar bagiku. Sama-sama kita katakan, Yesusku dahsyat. Haleluya. Saya mau dengar suara jemaat pada malam hari ini. Yesus kita. Yesus kita. Sekali lagi, Yesus kita dahsyat. Haleluya. Biarlah pada malam hari ini semua dianugerahi oleh gerakan Roh Allah yang mengalir dalam hidup saudara dan saya dan Indonesia diselamatkan. Amin. Haleluya. Terpujilah Tuhan untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Sama-sama kita nyatakan, Roh Kudus, Roh Allah, bakar hati dan hidupku, apimu, kataku, jadi korban persembahan, sama bibir hati dan pikiran.
menyaksikan VOP. Shalom saudara, pernahkah aspirasi kita di gereja lokal kita ditolak, dicuekin gembala, atau kita kecewa sampai pindah mencari gereja yang lebih nyaman? Namun saya ingin katakan, tetaplah tertanam di gereja lokalmu. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang tertanam di gereja lokal. Markus 4 ayat 26-29 menggambarkan kerajaan Allah seperti proses bercocok tanam. Ayat 27 berkata, benih bertumbuh tanpa diketahui orang. Pertumbuhan terjadi di dalam tanah, di tempat yang gelap, yang tak terlihat. Demikian juga saat kita tertanam di gereja lokal. Ada proses yang tidak nyaman dan tidak dilihat oleh orang lain. Sayangnya, banyak orang menyerah di proses ini. Kita mudah melihat rumput tetangga lebih hijau, padahal yang terlihat hanya hasil akhir, bukan proses saat masih di dalam tanah. Benih yang terus dipindahkan butuh adaptasi dan bisa mati sebelum berbuah. Yohanes 15 ayat 2 menuliskan, setiap ranting dibersihkan supaya lebih banyak berbuah. Tuhan menginginkan pertumbuhan dan buah. Itu tidak akan terjadi bila kita terus berpindah. Tanpa tertanam di gereja lokal, pertumbuhan tidak akan sempurna dan kita bisa mengalami kematian rohani tanpa sadar. Kita tidak dapat menikmati buah yang seharusnya dihasilkan saat kita tertanam dengan benar. Lalu, apa yang dapat mendorong kita tetap tertanam di gereja lokal? Yang pertama, mengubah perspektif kita. Benih ditanam di tempat gelap dan tak terlihat. Perspektif kita harus diubah, ditanam atau dikubur. Di dalam tanah, kita bisa merasa sepi, tak dilihat, semua terlihat buntu. Namun, kita bukan dikubur, kita ditanam. Jika merasa dikubur, kita akan berhenti bertumbuh. Jika sadar kita ditanam, kita akan terus bertumbuh sampai waktunya muncul dan berbuah. Ingat, Anda sedang ditanam, bukan dikubur. Yang kedua, jalani proses. Proses membentuk manusia menjadi lebih kuat. Alkitab menggambarkan hidup seperti tanah liat di tangan tukang periuk. Sebelum jadi bejana, tanah liat diremukan, ditekan, dan dibakar. Tidak ada yang luput dari proses. Proses menentukan seberapa kuat akar kita. Mengalami proses di gereja lokal adalah wajar agar kita kokoh. Dan melalui proses itulah Tuhan akan membentuk karakter kita agar semakin serupa dengan Kristus. Yang ketiga, berhenti membanding-bandingkan. Lea merasa tidak dicintai Yakub yang lebih mengasihi Rahel. Meski Lea melahirkan anak-anak, dia tetap tertekan karena terus membandingkan diri. Karena sibuk membandingkan, ia hampir tidak melihat berkat yang Tuhan sudah berikan. Demikian juga saat kita membandingkan gereja, pemimpin, dan rekan pelayanan kita dengan gereja lain. Kita tidak melihat berkat dan tujuan Tuhan saat menempatkan kita di gereja lokal kita yang sekarang. Keputusan terbaik bagi benih adalah tetap tertanam di tempatnya. Mari ubah perspektif kita bahwa saat ini kita sedang ditanam, dan mari jalani proses dengan ucapan syukur dan berhenti membandingkan. Pada waktunya, kita akan bertumbuh dan berbuah lebat untuk dinikmati diri sendiri dan orang lain. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari kita sama-sama tundukkan kepala dan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk segala anugerah yang Kau berikan dalam hidup kami. Kau telah mencukupkan apa yang kami pinta dan kami butuhkan, Tuhan Yesus. Segala pekerjaan kami, usaha kami, sekolah kami Tuhan, Kau lancarkan Tuhan. Kau berikan jalan yang terbaik dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, di sore hari ini kami siap memberikan yang terbaik yang ada pada kami Tuhan, untuk membuka jalan Engkau Tuhan, di bumi maupun di surga Tuhan. Kami percaya Tuhan, apapun yang kami berikan akan berbau dupa harum Tuhan, dan
akan menjadi berkat di mana kami berada Tuhan. Kami siap memberi Tuhan dengan sukacita. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dan ciptakan kau turut gambarnya. Sungguh terlalu indahkah bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia tak relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupku sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Hidupku berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Diciptakan kau turut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia tak relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupku sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Betapa berharganya kami Tuhan, Kau tolong, Kau selamatkan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bulu yang terkulai Amin. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar akan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Bulu yang terkulai takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya.
jadikan terang untuk kemuliaan. Oh terima kasih Tuhan, ku sembah Kau Yesus, ku percaya pengorbananmu tak pernah sia-sia. Haleluya, Kau berikan kasih-Mu, Kau berikan nyawamu untuk kami ya Tuhan. Haleluya. Oh terima kasih Tuhan, Kau mulia. Haleluya. Sungguh berharganya kami di mata-Mu, Kau korbankan segalanya untuk kami hidup Tuhan. Haleluya. Ku bersyukur Tuhan, Kau Allah yang baik, Allah yang berkuasa. Terima kasih. Oh terpujilah. Haleluya. Terima kasih. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya, Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga bulu yang terudar, takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Masih dalam hadirat Tuhan, saya undang makin berdiri. Katakan bulu yang terkulai takkan dipatahkannya, Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga, sungguh yang telah pudar, takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Oh, haleluya. Seluruh yang terkulai takkan dipatahkannya, Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga, sungguh yang tak pudar, takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Holy Spirit reign down. Holy Spirit, Holy Spirit reign down. Reign down, Lord Jesus. Reign down. Reign, Lord. Mari kita fokus kepada Dia. Katakan, Holy Spirit reign. Kita fokus kepada Dia. Holy Spirit, Holy Spirit reign down. Oh, rain down. Rain on us. Holy Spirit rain down. Oh, Holy Spirit rain down. Holy Spirit rain
Ora lama lama ya lama 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 lama. Tiara masyada batanga nama yara. Mari kita fokus di tempat ini maupun yang ada di rumah. Mari sembah, sembah. Oh kami sembah, kami sembah. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Kami agungkan Engkau. Haleluya. Kiara laba laba yara lama shanda batagara mas. Kiara laba 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 laba. Holy Spirit. Jesus. We worship. Engkau Allah yang bertahta di tempat ini. Engkau yang melawan setiap kami. Engkau yang pulihkan kami. Engkau penuhi kami Tuhan pada hari ini. Kegerakan itu terjadi dimulai dari sebelum bangun. Bukan dari banyaknya jumlah. Dan kami percaya Tuhan, tak henti-hentinya kami katakan Roh Kudus. Roh Kudus, biar Kau bekerja dari tempat ini terus Tuhan. Melakukan perkara-perkara yang ajaib di tengah-tengah jemaat-Mu di tempat ini. Melakukan perkara-perkara yang dahsyat, melampaui dari akal pikiran kami. Engkau bangkitkan jemaat-Mu di tempat ini. Engkau melihat hati mereka yang setia. Engkau melihat hati mereka yang mempunyai kerinduan. Engkau melihat hati mereka yang mempunyai komitmen. Aku berdoa Tuhan, penuhi mereka dengan Roh-Mu. Kau pakai Tuhan. Biarlah dengan sekelompok orang, berapapun orang di antara kami Tuhan,
Kami percaya Tuhan, biarlah api itu ada di tempat ini. Oh rabataka masyata kadabara lama sata bataka lababa. Oh rabashata kadabayara lama sata kadabara. Engkau jamah Tuhan jemaatmu di tempat ini. Engkau jamah yang ada di rumah-rumah Tuhan. Engkau jamah Roh Kudus. Oh rabataka lama sata kadabara lama lama. Oh rabashata kadabara lama sata kadabara. Oh rabataka labori lama shekere betaka lama. Oh makara labataka labori lama sata. Holy Spirit. Biar Roh Kudus terus bergerak. Terima kasih. Terima kasih. Sebentar kami akan duduk diam mendengarkan firman. Ajar kami ya Roh Kudus. Tuntun kami. Bawa kami semakin mengenal akan rencana. Mengenal isi hati. Terpujilah nama Tuhan dari kekal sampai kekal selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan, ya saya nggak pulang ke rumah dan langsung ke sini. Dan memang ada dua kejadian ketika saya berangkat dan ketika saya pulang. Kejadiannya luar biasa, hanya dalam hitungan menit. Tapi itulah lihatnya Tuhan kita, bahwa Tuhan itu selalu melindungi setiap orang-orangnya yang melayani dia. Ya setuju, katakan amin. Iya. Mari saya mengajak setiap kita baik di tempat ini maupun di rumah-rumah. Saya akan membawa satu tema yaitu kasih yang tidak terbendung. Mari kita bisa melihat dalam Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 44. Boleh dibuka dulu Alkitabnya, ini nanti dulu. Kita buka dulu Alkitab, boleh buka Alkitab dulu di isu worship. Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-44. Ayat 44 sampai dengan ayat yang ke-45. Ayat sampai 46 ya. Demikianlah firman Tuhan. Kita baca sama-sama yuk, 2, 3. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka membacakan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Berbahagialah setiap kita yang membacanya dan merenungkannya, dan berbahagialah setiap kita yang menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Katakan amin. Hari ini saya akan membawa satu tema yang bisa kita renungkan bersama-sama, yaitu satu kata. Kasih yang tidak terbendung. Ini bukan satu kata, satu kalimatnya. Kasih yang tidak terbendung. Di dalam 2 Korintus pasal yang ke-8 yang ketiga, dikatakan mereka bahkan melampaui, mereka bisa memberi melampaui kemampuan mereka. Tapi saya akan menghubungkan di ayat ini saudaraku ya. Karena kalau dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, bagaimana ketika pencurahan Roh Kudus terjadi, di situ ada dampak. Ya kemarin saya menyimak khotbahnya Kak Erik, menyinggung tentang karunia. Tapi yang menjadi poin utama dari pencurahan Roh Kudus bukan hanya sekedar karunianya, tapi dampak karakter atas orang percaya. Itulah sebabnya saya mengambil satu tema, yaitu kasih yang tidak terbendung. Kita bisa melihat bagaimana jemaat Tuhan ketika mereka mengalami kasih mula-mula, ketika mereka mengalami pencurahan Roh Kudus, ini luar biasa sekali. Tapi kita bisa melihat dan kasih itu terus melanda dari seluruh Asia, dan mari kita bertolak kepada yang ada di jemaat Makedonia dalam 2 Korintus.
saya minta maaf, ini kayaknya kesalahan redaksi ya. Saya bisa kirim ulang ya? Boleh saya kirim ulang ya? Oke, saya kirim ulang. Ini saya salah ini, salah apa? Salah kirim ini. Temanya sama tapi natsnya beda. Ya. Sebentar, saya salah kirim ini. Oke. Ya, ini dia. Oke, saya minta maaf. Saking banyaknya catatan khotbah. Oke, coba yang ini. Sudah. Udah, oke, boleh dibuka. Nah, memang saya khotbah 2 tema tapi temanya sama, ayatnya berbeda. Oke, ini dia betul. Oke. Ya, coba klik. Oke. Nah, kita lihat apa yang terjadi sebelum ayat 44. Dari apa yang sudah kita baca pada malam hari ini, kita bisa melihat di ayat yang pertama, ayat pertama sampai 4, bagaimana Roh Kudus dicurahkan, lidah api, mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Itu karunia. Lalu kemudian ayat 14 sampai 36, Petrus berkhotbah, Yesus yang disalibkan adalah Tuhan dan Kristus. Di sini ada perubahan. Ada perubahan karakter dari seseorang pribadi yang bernama Petrus. Seorang pecundang, ketika Petrus mengalami pencurahan Roh Kudus, dia mengalami perubahan. Dari seorang pecundang, dia menjadi seorang yang berani memberitakan Injil. Lalu kemudian di ayat yang ke-37, hati mereka sangat terharu, mereka bertanya, apa yang harus kami perbuat? Ada hati yang terbuka, hati yang mau bertobat. Ayat yang ke-38 sampai 40, pertobatan, baptisan, terima Roh Kudus. Dan 41, Alkitab mencatat 3.000 jiwa bertobat pada waktu itu. Ini luar biasa, tapi kita bisa melihat, boleh klik lagi. Apa yang bisa kita melihat latar belakang dari komunitas yang lahir dari Pentakosta? Klik. Sebelum saya menyampaikan tema tadi, kasih yang tidak terbendung. Mari kita bisa melihat 3.000 orang yang baru percaya. Dan mereka banyak orang dari luar Yerusalem. Dan mereka adalah rata-rata orang diaspora dari 15 wilayah. Dan Alkitab mencatat mereka nggak bisa langsung pulang. Mereka kehabisan bekal, nggak punya tempat tinggal di kota. Makanya kita bisa melihat di situ. Ada diakonia, ada pelayanannya luar biasa. Lalu kemudian Alkitab mencatat juga, belum ada gedung gereja. Mereka berkumpul di bait Allah dan di rumah-rumah. Bahkan yang terjadi di Kisah Rasul 2:44-47, ini luar biasa, bukan program gereja. Itu limpahan spontan dari Roh. Lalu kemudian ini komunitas yang belum mengenal perpuluhan program, tapi kasih mereka meluap jauh lebih jauh maksud saya. Bisakah kita bayangkan? Kasih yang tidak terbentung. Ini yang terjadi kepada jemaat mula-mula. Dan saya berdoa biarlah kasih yang tidak terbendung ini juga dilanda oleh jemaat Tuhan di tempat ini. Yang setuju katakan amin. Kita bisa melihat ini dari Pentakosta. Ada hal yang bisa kita perhatikan di sini. Bayangkan mereka berkumpul, mereka beribadah. Ada satu kerinduan. Padahal gedung gereja belum ada. Saya tadi di sana ditahan, Pak tolong Pak layani kami. Saya bilang nggak bisa, saya harus mesti balik. Di daerah desa Kelekat sana lagi mereka minta, saya bilang nggak bisa. Saya mesti balik karena perjamuan, karena besok juga saya harus mempersiapkan rapat. Tapi saya melihat mereka punya kerinduan yang kuat. Tapi saya memberikan saran kepada mereka, nanti kalau sudah ada pendeta, kalau ada pendeta di situ, Tuhan taruh pendeta, dijagalah pendeta aja. Ya, jangan awalnya saja mau pendeta, tapi lama-lama pendetanya nggak disayang. Ya, akibatnya banyak pendetanya karena nggak disayang, pendetanya pergi. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Ini adalah karakter dari jemaat yang ada di Makedonia. Boleh kita lihat lagi, klik.
Nah, kita bisa melihat dari kajian teologis, koinonia, lebih dari persekutuan. Ini yang terjadi ketika kasih yang tidak terbendung. Kasih yang tidak terbendung. Mereka melakukan satu kegerakan yang melebihi dari persekutuan. Kisah Rasul pasal 2, 42 menyebut mereka bertekun dalam persekutuan. Lalu kemudian dikatakan mereka, koinonia berakar dari koinos, bersama milik bersama, bukan sekedar berkumpul. Dan 44 segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Mereka selalu berbagi untuk menopang dalam pekerjaan Tuhan. Dan ini bukan komunisme, tidak ada paksaan. Ini kasih yang melahirkan keterbukaan total. Dan koinonia sejati hidup bersama, tidak hanya hadir bersama di acara yang sama. Dan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Itu disebut koinonia. Jemaat Tuhan, hari-hari ini berapa banyak di antara kita sudah nggak punya kasih lagi. Kita nggak mau diajar, kita nggak suka berkumpul di dalam persekutuan, di dalam doa, di dalam pengajaran. Kemarin di MDPJ sekarang udah ada program baru, tapi saya berharap itu program bisa jalan. Itu adalah Kom Everyone. Kom Everyone itu adalah kom online, di mana ini bisa mengajar setiap orang yang tidak terbatas dimanapun daerahnya, supaya mereka bisa mendapatkan pengajaran Alkitabiah. Tapi hari-hari ini mau nggak kita? Mau belajar nggak? Tapi kita bisa melihat di sini, lebih dari persekutuan, mereka mau belajar. Saya waktu ada di daerah Damai, sampai jam 11, sampai jam 12, itu pengerjaan gak ada yang pulang. Saya tanya, kenapa kalian gak pulang? Pak, kami masih mau belajar. Tolong Pak, ceritakan firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan Bapak tahu, ceritakan kepada kami. Bisa kebayang gak? Itu di daerah sana. Sampai jam 11, kalau kami gak paksa pulang, kita gak bisa tidur, gak bisa istirahat. Tapi orang-orang yang ada di sana, mereka kumpul, mereka nggak mau pulang. Mereka mau dengar cerita kami, cerita firman Tuhan. Ada kerinduan yang kuat, ada kasih yang tidak terbendung. Hari-hari ini Tuhan mau, itu harus ada di hati kita. Ya setuju, katakan amin. Kasih tahu kiri kananmu, kasih yang tidak terbendung. Iya, saya kadang-kadang cek setiap renungan yang dikirim di saluran, kami bisa lihat berapa banyak orang yang baca, berapa banyak orang yang, kita nggak perlu merespon, tapi kita bisa melihat berapa banyak yang baca. Bahkan ada satu grup WA saya, Pak, mana renungannya lagi? Kok nggak pernah kirim renungan? Saya bilang, puji Tuhan, berarti kamu suka dengan pengajaran. Karena renungan yang ditulis itu adalah pengajaran. Pengajaran yang dikaji, yang direnungkan, lalu kemudian ditulis. Dan kami berharap itu semua dapat dibaca, dan itu dapat dilakukan dan dikerjakan. Mari kita belajar, saudaraku dikasihi Tuhan, jemaat Tuhan. Mari kita bisa melihat dalam kajian teologisnya. Klik. Kasih yang mendefinisikan ulang kepemilikan. Kalau kita bisa melihat dalam Kisah Rasul 2 ayat 45, selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya. Alkitab mencatat bukan sekali, tapi terus menerus. Lalu mereka menjual, itu dalam bahasa aslinya adalah ketemata. Ketemata ternyata itu adalah tanah properti. Huparseis itu harta benda. Bisa kebayang gak? Kasih yang tidak terbendung pada waktu itu. Dan saya percaya ini masih terjadi sampai saat ini, amin. Mereka rela menjual harta milik mereka. Untuk apa? Untuk memberikan dukungan pekerjaan Tuhan. Misi yang luar biasa. Di mana para rasul mereka bergerak dari Yerusalem, Yudea, Samaria, dan terus mereka bergerak sampai ke seluruh Asia dan sampai ke ujung bumi. Mereka rela. Kenapa? Karena ada kasih yang tidak terbendung. Tadi dapat kabar dari Ibu Gembala, nanti ketemu anak-anaknya di jalannya. Anak-anak lagi ke sana jualan basar ya. Basar ya? Jualan basar untuk Natal. Selang wow, anak-anak kita gas DNA, pergi ke sana, pergi ke mana, ke estate sana, mereka jualan basar. Saya bilang wow, ini luar biasa.
Saya kenapa? Saya bilang Tuhan terima kasih. Anak-anak muda kita adalah anak-anak muda yang punya kasih. Mereka peduli dalam pekerjaan Tuhan. Mereka peduli dengan apa yang kita kerjakan. Dan saya bersyukur, saya nggak berjumpa dengan mereka di jalan karena kebanyakan motor ya. Saya lihat mana mereka ya. Tapi karena kebanyakan motor lewat, saya susah melihatnya. Karena kalau ketemu saya mau ajak mereka minum gitu ya. Mungkin makan Indomie gitu kan, tapi ternyata nggak ketemu ya. Karena susah banget, karena semua yang naik motor kan pakai apa namanya? Pakai masker kan, jadi nggak kelihatan. Tapi saya bangga. Kenapa? Karena mereka mengerjakannya bukan untuk manusia. Mereka mengerjakannya karena kasih kepada Tuhan. Amin. Bahkan dikatakan perpuluhan jauh melampaui perpuluhan, presentasi pendapatan. Dalam Kisah Rasul pasal 2, lukidasi aset demi sesama. Ini sesuatu hal yang gak masuk akal. Betapa kasih mereka gak bisa dibendung pada waktu itu. Lalu kemudian hanya kasih yang tidak terbendung yang bisa mendorong seseorang ke level ini. The first love, kasih mula-mula. Kasih yang tidak terbendung. Saya mau tanya di antara kita, kapan kasih yang tidak terbendung yang engkau alami hari-hari ini? Kasih tahu kiri kanan, kasih yang tidak terbendung. Ini menjadi pertanyaan, kapan? Masih ada enggak kasih mula-mula di hati kita? Ini menjadi tanda tanya. Tapi kalau kita sepertinya kasih kita udah mulai pudar, kita minta. Kita minta kepada Tuhan. Tuhan berikan saya kasih mula-mula. Hati yang mengasihi. Hati sesuatu yang bergerak dari kasih. Saudaraku dikasihi Tuhan. Bisa kebayang enggak? Di zaman rasul-rasul, maaf ya, perpuluhan tenggelam. Kenapa perpuluhan tenggelam? Karena mereka memberi melampaui perpuluhan. Kenapa demikian? Karena mereka punya kasih yang gak bisa dicegah. Dalam Kisah Rasul pasal 2:45 dikatakan apa? Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Saya bersyukur saya pergi ke sana, kita membela pos PI kita ya. Karena pos PI kita lagi-lagi kecolongan. Tapi gak apa-apa, saya gak usah cerita ya. Cukup Tuhan aja yang tahu. Gembala dan Tuhan ya. Tapi satu keluarga yang luar biasa, yang membuat saya respect. Mereka berkorban. Sinsonya dipakai, mereka potong kayu. Mereka bilang, Pak, ini semua saya kerjakan untuk bangun rumah Tuhan, untuk bangun gereja. Ini kami kerjakan, ini kami lakukan, Pak. Karena kami mau yang terbaik untuk Tuhan. Saya bilang, wow, mereka punya kasih. Mereka dilanda kasih Tuhan. Hari-hari ini itulah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Adakah kasih mula-mula di hati kita? Sehingga membuat kita semakin hari semakin bergairah melayani Tuhan. Boleh klik lagi. Mari kita lihat lagi. Klik. Sumber kasih yang tidak terbendung itu roh yang dicurahkan. Roh Kudus dicurahkan. Kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 44-47, bukan hasilnya program. Itu adalah hasil Pentakosta, itu hasil dari pencurahan Roh Kudus ketika mereka berkumpul, mereka berdoa bersama-sama. Bahkan Roma 5 ayat 5 dikatakan Roh Kudus mencurahkan kasih Allah ke dalam hati. Dan kasih itu harus mengalir keluar. Kasih yang tidak terbendung, itu adalah kasih Allah yang sudah masuk, yang tidak bisa ditahan di dalam, saudaraku. Saya percaya, kalau kita jatuh cinta, ya, Brian, contoh ya, Brian, kalau dia jatuh cinta, dia akan mudah memberikan apapun untuk seorang wanita dicintainya. Coba ya bukan dicintainya. Minta sama Brian. Brian, traktir dong makan.
Tidak bakal dikasih. Ini contoh ya. Tapi kalau itu adalah cintanya, wow, itu luar biasa. Saya kemarin naik motor. Tahu nggak jemaat Tuhan? Kita ini punya DNA. DNA kita tuh kasih. Yesus bilang begini, seorang bapak yang jahat tidak akan pernah memberikan apa? Kalanjengking kepada anaknya kalau dia meminta roti. Betul? Kenapa seorang bapak yang jahat tidak akan pernah memberikan kalanjengking kepada anaknya? Meskipun anaknya minta roti, dia pasti kasih roti. Meskipun bapaknya jahat, tetap diberikan roti. Tidak mungkin kalanjengking. Kenapa? Karena ada DNA. Ada DNA. Anak kandung sama bukan anak kandung itu beda loh. Betul nggak Pak Kris? Anak kita yang kuliah, sesusah apapun, kita pasti bela. Kenapa? Karena ada DNA, ada keterikatan. Coba kalau bukan anak. Tiba-tiba datang, papi, aku uang kuliahku belum bayar. Lo anak siapa? Tidak bisa bayar papi. Karena tidak ada keterikatan, tidak ada DNA, tidak bisa. Kita gak akan maksimalkan, tidak akan upayakan. Kenapa? Karena nggak ada hubungan, nggak ada keterikatan. Makanya ketika Roh Kudus itu dicurahkan, ada DNA Allah yang mengalir dalam hidup kita. DNA itu namanya kasih, dan kasih itulah yang bisa membuat kita mengerjakannya, didorong oleh kasih. Tanpa hitung-hitungan, tanpa apapun kita mengerjakannya, karena ada kasih. Amin. Seorang bapak tidak akan pernah hitung-hitungan kepada anaknya. Nah, kamu udah kuliah, uang papa habis. Dari kecil kau makan, disusuin, bubur, enggak ada. Kenapa? Karena ada keterikatan DNA bapak dan anak. Apalagi kita dengan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Paham gak maksudnya ya? Jadi begini, kalau Roh Kudus dicurahkan, ada DNA Tuhan mengalir dalam hati kita. DNA kasih, itu yang membuat kita bekerja, itu yang membuat kita melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Semuanya karena kasih. Dan kita gak pernah berhitung dengan Tuhan. Seperti seorang bapak, seperti seorang anak kepada orang tuanya, dia gak akan pernah berhitung. Seperti itulah kasih kita kepada Tuhan. Kita bisa melihat tanpa roh yang sama, kita hanya membangun program amal. Bukan komunitas kasih. Ini luar biasa sekali. Kalau tanpa roh, kita hanya membangun program amal. Kita hanya berhitung. Sesuatu yang sifatnya amal. Bukan komunitas didorong oleh kasih Tuhan. Mari kita lihat buah kasih yang tidak terbendung. Klik lagi. Dalam Kisah Rasul pasal 2 43 sampai 47, kita bisa melihat apa buahnya. Mujizat dan tanda-tanda terjadi melalui para rasul. Ada kuasa yang hadir. Karena pelayanan mereka itu disertai, didorong oleh kasih. Alkitab mencatat tidak ada kekurangan. Kebutuhan semua terpenuhi. Lalu kemudian sukacita dan ketulusan hati yang meluap. Mereka makan bersama dengan gembira. Dan Alkitab mencatat mereka disukai semua orang. Kesaksian yang organik, bukan kampanye. Dan pertumbuhan, Tuhan menambahkan jumlah mereka setiap hari. Di ayat 47. Saya rindu setiap kita ada buah dari kasih yang tidak terbendung. Yang mengerti katakan amin. Mari kita belajar. Saya belajar, kita semua sama-sama belajar. Dari sini kiblatnya, Kisah Rasul pasal 2. Kita bisa lihat ini model. Model ini gak bisa dirubah. Siapapun gerejanya, ini model menjadi contoh. Gereja masa kini harus melihat kembali kepada kiblat ini.
Karena disinilah sejarah gereja mula-mula lahir. Bisa kebayang, tidak ada sinode, tidak ada gedung, tidak ada program. Semuanya bekerja dengan kuasa Roh Kudus. Kisah Rasul pasal 2:47. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Kemarin pertemuan MOR dari sensus Dirjen Agama Kristen, ternyata 45% itu perpindahan gereja. Jadi bukan pertumbuhan orang Kristen itu, ternyata 45% itu pertumbuhan. Yang benar-benar pertumbuhan itu adalah 1,7. 1,7% itu adalah orang yang belum Kristen, yang belum percaya Yesus, itu percaya Yesus. Itu cuma 1,7. Selebihnya itu perpindahan gereja, siklus. Nggak suka pindah, nggak suka pindah, nggak suka pindah. Miris saudaraku, itu yang terjadi. Ini dari laporan dari Dirjen ya, Bimas Agama Kristen, sensus yang dilakukan. Tapi mari kita sama-sama, amin, kita melayani, kita bersaksi kemanapun, amin. Saya waktu berangkat ke Kemanjanggut, atlet sepeda jatuh, ditabrak mobil, dia terlempar, kepalanya nancap ke kaca. Ini kan kaca Innova kan, jadi dia turun gunung, lalu kemudian ada Innova, dia loncat, sepedanya nabrak, lalu orangnya nyungsep, palanya langsung nancap di mana? Nancap di kaca depan itu Innova, kacanya pecah. Untung anak itu nggak mati, anak itu selamat. Lalu saya turun, saya bilang, nak, kamu sama teman-teman ini? Iya om. Udah, Tuhan tolong kamu, malaikat maut nggak ada di sini. Kau selamat loh. Iya om. Yang mobil Innova bilang begini, iya pak, itulah kacaku hancur banget. Iya, itu karena kepala, karena dia pakai helm. Saya bilang, oke, kamu jangan pikir sepeda merusak. Ya penting nyawamu sudah selamat ya. Ya penting Tuhan Yesus, Tuhan sudah tolong kamu. Iya, semuanya ngeliatin saya. Oke, sekarang kamu nunggu apa nih pak? Nunggu pelatihnya. Oke. Saya harap semuanya bisa damai, ya penting nyawamu selamat. Iya om. Kita membawa suasana sejuk. Amin. Tidak ada yang memprovokasi. Tidak ada yang saling menjatuhkan. Tapi suasana itu dibikin sejuk. Jangan takut ya penting kamu sudah selamat, ya penting kamu tidak mati, sekarang kau tunggu pertolongan. Iya om. Sepeda merusak, itu gampang. Sepeda bisa diperbaiki. Tapi kalau nyawa, tidak bisa. Mari kita bawalah kesejukan. Amin. Dimanapun kita berada, jadilah saksi. Minimal mulut kita tuh enak. Amin. Kasih tau kiri kanan, mulutmu enak gitu. Amin. Jangan suka pedas. Amin. Jangan suka nyeletuk gitu ya. Kita belajar. Oke, klik lagi. Mari kita lihat lagi. Apa yang membendung kasih kita? Ini yang menjadi tantangan. Individualisme, ini milikku. Tanggung jawabku sendiri. Lalu kemudian gereja sebagai event, bukan komunitas. Hadir di acara tapi tidak hidup bersama. Miris, ini yang terjadi di akhir zaman. Yang membendung kasih kita. Dan belum ada Pentakosta pribadi yang sungguh. Tahu tentang roh, tapi belum dipenuhi. Kemarin Kak Erik berkhotbah tentang bahasa roh. Menarik. Bahasa roh, dipenuhi Roh Kudus, sama buah roh, itu dua hal yang berbeda. Ada orang bisa karunia bahasa roh, tapi mulutnya juga masih pedas.
Sehingga ada orang bertanya, Pak itu teman saya kalau bahasa roh luar biasa Pak. Tapi kalau dia keluar ngomongnya pedas banget Pak. Apakah begitu? Karunia roh sama buah roh itu dua hal yang berbeda. Tapi dari sini kita bisa melihat. Tahu tentang roh, tapi belum dipenuhi. Belum mengalami kepenuhan Roh Kudus. Ketika kita mengalami kepenuhan Roh Kudus, saya percaya kita akan mengalami sesuatu yang baru. Ada pembaruan, perubahan dalam karakter kita. Ya setuju katakan amin. Amin. Sikap kita, karakter kita. Kita minta Pentakosta, minta Roh Kudus membakar dalam kehidupan kita. Kasih Allah sudah didengar tapi belum sungguh-sungguh dicurahkan di dalam hati. Bahkan program amal menggantikan koinonia. Dikelola secara administratif bukan relasional. Apa yang Yesus katakan Yohanes pasal 15 ayat 5 kita baca sama-sama 2-3. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Mari kita lihat dari semua ini. Apa yang membendung kasih kita? Apakah kita individualisme? Atau kita menjadikan diri sebagai gereja, sebagai event, bukan komunitas? Atau belum ada Pentakosta? Atau kasih Allah sudah didengar tapi belum sungguh-sungguh dicurahkan? Atau program amal menggantikan koinonia? Kita renungkan. Amin. Amin. Aplikasi praktis, coba kita lihat. Yang terakhir. Lihat, yang pertama kita minta Roh Kudus dicurahkan. Kasih ini lahir dari Pentakosta, bukan dari tekad. Minta Tuhan penuhi ulang dengan rohnya. Yang kedua, bangun koinonia nyata. Tentukan 2-3 orang untuk dikenal secara sungguh. Bukan hanya berjumpa di ibadah. Saya rindu jemaat Tuhan tempat ini jangan pernah menghindar yang namanya cool. Amin. Ya, nanti Selasa ini kan saya ke Jakarta. Tolong dibantu nanti kuliah tetap jalan. Di gereja juga enggak apa-apa. Kita ada materinya. Hadir dalam persekutuan. Amin. Bertekunan dalam pengajaran. Di kuliah itu kita belajar, kita sharing sama-sama. Ada menara doa. Lalu kemudian yang ketiga, satu tindakan konkret. Putuskan satu hal hari ini yang melampaui perpuluhan. Lahir dari kasih, bukan aturan. Amin. Saya setuju kalau ada orang bilang, wah perpuluhan gak berlaku. Iya, gak berlaku, tapi nilainya bukan perpuluhan. Kenapa? Karena ada kasih yang tidak terbendung. Ya setuju katakan amin. Dia bisa all out. Dia bisa memberi dorongan kasih yang jauh lebih dahsyat daripada yang ada di perjanjian lama. Karena dia gak pernah berhitung-hitungan. Mari kita belajar. Kalau hari-hari ini kita gak punya kasih, kita minta kasih Tuhan. Amin. Kita bilang Tuhan, aku mau punya kasih. Kasih yang tidak terbendung. Sehingga kita mengerjakannya, kita melayani. Semuanya berdasarkan kasih. Yang terakhir, kita baca sama-sama yuk, 2-3. Kasih yang tidak terbendung bukan hasil program. Ia hasil dari roh yang dicurahkan ke dalam hati yang sungguh terbuka. Biarlah api Pentakosta itu menyala kembali. Dan kasih yang tidak bisa ditahan itu mengalir deras melalui hati kita. Ya setuju katakan amin. Dengar jemaat Tuhan. Saya khotbah tadi pagi di Tapir. Jam 10 saya khotbah di Tapir. Makan langsung naik motor. Langsung tiba di tempat ini lanjut lagi. Khotbah di tempat ini perjamuan kudus. Saya mau kasih tahu. Kalau ini bisa terjadi. Itu karena kasih. Amin. Saya memberikan contoh. Saya memberikan teladan kasih. Hendaklah jemaat Tuhan juga sama.
Mari kita hidup di dalam kasih Tuhan. Amin. Kasih tahu kiri kananmu, kasih yang tidak terbendung. Iya. Kalau perlu, ada satu orang nanya, Pak, menara doa bagaimana Pak? Kamis Pak. Saya bilang, puji Tuhan, baru satu orang nanya menara doa. Yang lainnya kemana ya? Saya bilang, oh minta maaf, Ibu Gembala lagi KO, masuk UGD. Ya, kan jemaat ada yang tahu kan? Ibu Gembala masuk UGD kan? 2 kali masuk UGD ya. Di rumah sakit TNI. Tapi saya senang kalau ada yang bertanya, Pak, itu kuliah di mana Pak? Pak, menara doanya gimana Pak? Mari, jadilah pribadi-pribadi yang punya kasih yang tidak terbendung. Ya setuju, katakan amin. Amin. Mari kita berdiri semuanya yuk. Saya mengundang pemusik. Terima kasih Pak. Engkau Bapa yang baik. Aku mengasihi Engkau Yesus. Urabas. Perjamuan kudusnya sudah dibagi? Apakah sudah ambil perjamuan kudus semuanya? Boleh. Iki. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Amin. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Biarkan musik saja mengawinkan lagu ini. Kembali kita merenungkan firman Tuhan. Kita minta kasih yang tidak terbendung. Kita minta kasih mula-mula. Alkitab mencatat pencurahan Roh Kudus tidak ada dampak yang lain selain daripada kasih. Ia membawa jemaat Tuhan hidup di dalam kasih Tuhan. Tidak ada ketakutan,
Tidak ada keraguan, tidak ada kebimbangan. Mereka all out melayani Tuhan. Mereka all out hidup untuk Tuhan. Hari-hari ini, mari kita renungkan kembali. Kalau kasih kita mulai pudar, kita minta. Kita minta kasih itu. Kita menyadari bahwa Tuhan punya DNA kasih. Ia membuat kita terkoneksi, yang membuat kita selalu terhubung. Dan apapun kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, bukan karena paksaan, tapi karena dorongan kasih. Ada dorongan kasih. Karena kita mengasihi Dia. Kita minta ampun sama Tuhan. Tidak ada yang lain. Ampuni kami Tuhan, kalau kami tidak hidup di dalam kasih. Pencurahan Roh Kudus terus kami ingat Tuhan, bahwa bukan pencurahannya itu sendiri, tapi dampaknya, di mana Engkau mau kami semua hidup di dalam kasih Allah. Sehingga dengan kasih itu kami melayani Engkau, kami menjadi saksi-Mu Tuhan. Terima kasih. Tambahkan iman kami Tuhan padamu. Jamah gereja, jamah jemaat, jamah Tuhan. Biarlah kasih dari surga melingkupi kami. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih, kasih Yesus, Yesus, Yesus. Terima kasih. Ora balabas. Sebentar kami akan masuk perjamuan kudus. Inilah kasih-Mu yang Kau berikan bagi kami. Tubuh dan darah. Engkau sudah korbankan nyawa-Mu untuk kami. Itulah kasih agape. Dan pada hari ini Tuhan, biar kami tetap menjadi satu di dalam tubuh dan darah. Jemaat Tuhan, di tempat ini, di roti ini ada tulisan. Kita baca sama-sama. Esok kita tuai apa yang kita tanam. Mari kita angkat roti tangan kanan kita. Terima kasih Tuhan. Kemudian daripada itu, Tuhan Yesus mengangkat roti di tangannya dan Dia berkata, inilah tubuhku yang terpecah-pecah bagi kamu. Makanlah, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat anggur cawan di tangan kanan kita. Kemudian daripada itu Tuhan Yesus mengangkat anggur cawan di tangannya dan Dia berkata, inilah darahku yang tertumpah bagi kamu. Minumlah, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita bersyukur kepada Dia. Kami bersyukur, kami sembah, semuanya sembah Dia. Naikkan doa, kata-katamu kepada Dia. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Yesus, Engkau baik Tuhan. Engkau baik Bapa. Kami bersyukur, kami sembah. Oh Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Mari naikkan doamu. Di tempat ini, di rumah-rumah, naikkan doamu. Yesus Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Kami bersyukur. Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima
Yesusku, terima kasih. Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih. Yesusku, terima kasih. Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih. Yesusku, terima kasih. Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih. Yesusku, terima kasih. Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Mari buka kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Berkati setiap tangan-tangan terbuka pada hari ini Tuhan. Biarlah berkat kasih dan anugerah Allah dicurahkan berlimpah-limpah. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang putus asa diberikan pengharapan. Terpujilah namamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Hari ini kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan, dan secara khusus di minggu yang pertama kita membawa 1/10 milik kepunyaan Tuhan. Boleh minta amplop perpuluhan ya, yang di belakang. Oke, saya mau mengembalikannya. Saya tidak punya penghasilan, tapi kalau ada berkat saya selalu jadikan perpuluhan. Sini. Mari kita berdiri semuanya. Mari kita angkat persembahan kita. Bapak, terima kasih, kami bersyukur buat anugerah-Mu Tuhan. Di minggu yang pertama kami membawa persembahan 1/10, baik secara tunai maupun transfer. Kami menyadari bahwa semua yang kami miliki berasal daripada Engkau. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kami kaya, susah payah tidak menambahinya. Kami bersyukur Tuhan, segala sesuatu yang sudah Tuhan percayakan kepada kami. Terima kasih Bapa, berkati persembahan kami pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari kita maju ke depan. Anak Allah, Yesus namanya, menyucikan bangga mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan sebab Dia hidup. Ada hari esok, saatnya hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti saat Yesus hidup. Turut mengundang kembali jemaat akan hadir minggu depan di tempat ini. Ibadah pertama jam 10 pagi dan ibadah kedua jam 6:30 malam. Mari sama-sama kita doakan kursi-kursi yang kosong. Kita ingatkan kembali teman-teman kita yang sudah lama tidak gereja untuk datang bersama-sama bersekutu di tempat ini. Kita percaya kita hadir di tempat ini mendapatkan kasih yang sungguh nyata dan beritakan kabar baik selalu dimanapun kita berada. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara terkasih bangkit berdiri. Kita akan hadiri ibadah pada haleluya. Buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus.
kuasa Allah Maha Tinggi. Jangan lupa kita menara doa, tetap menara doa ya. Amin. Meskipun nanti saya nggak ada tempat ini, tolong dibantu menara doa tetap jalan. Bagaimanapun caranya itu doa. Dan Ibu Ruth sama Ibu Lisa mana ya? Coba dibantu bikin flyer. Kita setiap Sabtu pagi itu ada menara 2 jam sama pusat. Itu rayon 8. Coba dibikin itunya apa? Bikin flyernya ya supaya kita bagikan ya. Setiap Sabtu pagi jam 6. Jadi bukan berarti gereja ini nggak ada doa. Terkesan nggak ada doa. Kita ada, cuma nggak di expose gitu ya. Jadi setiap hari Sabtu jam 6 pagi kita doa. Itu rayon seluruh Indonesia. Jemaat bisa masuk di Zoom. Nanti Kamis jangan lupa kita ada apa? Ada menara doa dan ayo mari kita ikut cool ya. Bagi ada yang bisa ikut cool, mari kita ikut cool. Kalau gak ada di rumah kita pemurutan di sini dan hari Jumat juga ada gas DNA ya. Itu saja, mari kita tetap semangat. Amin. Iya, yuk kita angkat tangan kita. Arahkan hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat. Dengarkanlah firman-Nya, inilah firman yang diberikan kepada bangsa Israel. Dan firman ini juga diberikan kepada kita sebagai gereja dikasihinya. Yevareka Jehovah vesi mereka. Ya Jehovah menavleka vikunika. Yisa Jehovah menavleka viasa meleka shalom. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyerahkan wajah memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah kehidupanmu, katakan amin. Diberkatilah rumah tanggamu dan anak-anakmu, katakan amin. Diberkatilah pekerjaan usaha dan karirmu serta pendidikanmu, katakan amin. Dan diberkatilah keluar masuk rumahmu, katakan amin. Dengan kedua tanganku angkat di hadapan Tuhan. Tuhan membuat kau berhasil dan beruntung. Dengan kedua kaki kemanapun kau melangkah, Roh Kudus menuntun kau kepada jalan kebenaran. Pulanglah kau dicintainya, engkau dikasihnya. Ketika sangkakala berbunyi, Dia menjemput kita semua di awan-awan yang permai. Dan pulanglah, bawalah berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub, berkat yang disempurnakan dengan satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita diberkati, mari bersama berkata, Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Silakan duduk, mari kita satu sebentar. Ibadah sudah selesai, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya.